Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Saudara, dari ketiga cara saya mengucapkan selamat pagi, ada perbedaan nggak? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Mana yang bisa atau yang sudah lakukan kalau mengucapkan selamat pagi? Kenapa bisa berbeda? Berbeda karena apa yang meluap, apa yang ada dalam hati akan meluap keluar. Maka ketika hati kita resah, kata-kata, tatapan, dan kehidupan kita pun akan gelisah. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, agar kita boleh mendapatkan sukacita yang baru. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah ya Bapa, dalam persekutuan doa ini, walaupun kami terpisah oleh ruang, kami berada di tempat kami masing-masing, kami boleh tetap menyatukan hati kami di dalam firman Tuhan. Maka untuk itu kami memohon Roh-Mu yang kudus membuka hati kami, mencerahkan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar boleh kami lakukan kebenarannya dalam kehidupan kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini di hari Selasa akan didasari oleh surat 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai ke 28. Saya akan baca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Saudari, surat yang kita baca dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu adalah surat pastoral. Bagaimana Rasul Paulus mencoba untuk mengajarkan pemahamannya, mengajarkan teologinya, mengajarkan imannya, bahwa hidup dalam Kristus selalu membawa kemenangan. Nah, kita akan belajar bahwa hidup di dalam Kristus itu pasti membawa kemenangan. Untuk itu, firman Tuhan yang saya bawakan dengan didasari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 28 ini saya kasih judul, hidup di dalam Kristus selalu membawa keuntungan. Siapa yang tidak mau hidup menjadi orang-orang beruntung? Hoki, bahasa Hokiannya, orang yang beruntung, orang yang mujur, orang yang bernasib baik. Mau toh menjadi orang yang hoki? Hoki ini bukan cuma makanan, tapi hoki, beruntung, bernasib baik. Maka dengan firman Tuhan itu, hidup bersama yang berjudul bersama Tuhan membawa keuntungan. Saya akan menjelaskan 4 hal. 4 hal itu saya kasih akronim seperti biasa kalau saya membawa renungan biar gampang diingat. Hoki, H-O, K, dan I. Sesuai, mari kita lihat yang pertama. H. Apa yang setiap saat, apa yang setiap waktu ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudari. Ya, silakan menjawabnya masing-masing. Apa? Uang, pekerjaan, kenikmatan. Mungkin bisa banyak sekali. Tapi mari, hak yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah bahwa hadapi hidup bersama dengan Kristus. Ya, hadapi hidup bersama dengan Kristus artinya bahwa Kristus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita selalu merasakan Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ia ada di samping kita, menolong kita, dan selalu ada mengetahui pergumulan kita. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudari, hidup di dunia ini hanya sementara. Itu ya kata nyanyian. Boleh, silakan disenandungkan. Tetapi jangan lupa bahwa ada hidup yang tidak sementara yang harus kita jalani, di mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sementara ini. Maka ayo, hidup kita saat ini dan hidup kita saat depan nanti selalu
merasakan kehadiran Kristus. Untuk itu biarlah hidup kita selalu berpaut pada kehendak Kristus. Memahami segala sesuatu yang ingin Ia lakukan karena kita adalah muridnya. Jadi mulai sekarang, ingat identitas kita sebagai Kristen, pengikut Kristus. Maka sudahkah kita mencerminkan tingkah laku, sifat, perbuatan seturut dengan kehendak Kristus? Hadapi bersama dengan Kristus. Dijelaskan di sini bahwa jika kita hanya percaya mengharapkan Kristus pada kita hidup saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di muka bumi ini. Maka agar kita menjadi orang yang beruntung, biarlah hidup dan mati kita ada bersama dengan Kristus. Caranya, mari kita melakukan kehendak Kristus. Mari kita menampilkan identitas Kristen kita dalam kehidupan sehari lepas hari. Jadi hadapi hidup bersama dengan Kristus. Mulai sekarang, kalau kita ngomong, coba kita perhatikan, pikirkan. Apakah omongan kita ini, omongan saya ini, seperti Kristus yang kalau lagi ngomong? Apakah sikap kita ini, sikap saya ini seperti sikap Kristus ketika menghadapi situasi yang sama? Kalau kita sungguh-sungguh menghadapi hidup ini bersama dengan Kristus, maka kita mari melanjutkannya dengan huruf yang kedua, yaitu O. Apa O-nya? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, ayat 20-22 ini merupakan salah satu pokok iman Rasul Paulus. Ia yang dulunya tidak mengenal Kristus, bahkan ia yang dulunya itu ingin menghancurkan murid-murid Kristus, setelah disentuh oleh Kristus, setelah bertemu dengan Kristus, ia berubah menjadi pemberita Kristus. Maka sudahkah kita seperti Rasul Paulus? Setelah kita menjadi pengikut Kristus, hidup kita berubah. Metanoia, bertobat, berbalik arah, hidup menurut kehendak Kristus. Maka kalau kita sudah Kristen, tetapi kelakuan kita tidak seperti Kristus, tidak seperti pengikut Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang malang, kata Rasul Paulus. Untuk itu, saudara, hal yang kedua adalah O, yaitu optimalkan identitas Kristen kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh optimal menjadi pengikut Kristus? Mengandalkan Kristus, mengharapkan Kristus, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan di dalam Kristus. Kalau kekristenan kita hanya sekedar tempelan, kita menjadi orang-orang yang tidak optimal. Untuk itu, saudaraku, ayo optimalkan identitas kekristenan kita dalam segala perkara. Tantangan pasti banyak. Mungkin saudara-saudara berkali-kali jatuh, gak apa-apa. Tetapi kita berusaha untuk bangkit. Orang yang optimis, orang yang optimal itu
bukan menjadi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang belajar dari kesalahannya, orang yang mau berubah dari kesalahan yang telah ia lakukan. Rasul Paulus, dia berubah, dia malu pada masa lalunya, tetapi ia mau hidup sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, jangan jadi Kristen cuma di KTP saja. Biarlah kekristenan itu ada di dalam hati kita. Optimalkan identitas kekristenan kita. Mulai sekarang, ayo. Sudahkah kita optimal sebagai pengikut Kristus? Hadapi kehidupan bersama dengan Kristus. Optimalkan identitas Kristen kita. Hal yang ketiga adalah K. Apakahnya? Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Setelah kita sungguh-sungguh merasakan hidup bersama dengan Kristus, menghadapi hidup dengan Kristus, mengoptimalkan hidup Kristiani kita, lalu hal yang ketiga adalah K. Seringkali dunia ini menipu kita dengan segala keindahannya, tetapi semu. Seringkali ego kita menipu kita dengan segala kenikmatannya, tapi akhirnya di ujungnya ada penderitaan. Seringkali kebahagiaan semu kita yang karena sifat-sifat duniawi, kesenangan pribadi, membuat kita senang, tetapi orang lain tidak senang. Itu semua kemenangan yang semu. Itu semua kebahagiaan yang semu. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah ketika Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Dan ini susahnya. Dan ini yang harus kita usahakan. Seringkali harus kita berusaha dengan segala kesungguhan. Berkorban, menghadapi kehidupan ini untuk menuju kemenangan yang sejati. Tapi jangan takut. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Maka ketika kita Kristus ada dalam hati kita, hidup ini akan selalu membawa kemenangan yang sejati. Kemenangan yang tidak akan hilang. Kemenangan yang akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Hadapi hidup bersama dengan Kristus. Optimalkan identitas Kristiani kita. Maka kita sungguh-sungguh meraih kemenangan sejati dalam kasih Tuhan. Maka hal yang keempat adalah I. Apa ini? Kita telah berusaha sedemikian rupa mengerjakan bagian kita. Maka biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Jangan mau ditipu akan kemenangan duniawi. Kemenangan yang sesaat, kemenangan yang akan gampang sirna. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita sakit tetap bisa memuji Tuhan. Kemenangan sejati adalah ketika kita miskin harta, hati kita tetap bergembira. Kemenangan yang sejati adalah ketika orang lain meninggalkan kita karena kita hidup benar. Dan kita tetap bersuka cita dan tidak pernah merasa salah pilih. Maka ketika kemenangan sejati itu kita dapatkan, hal yang keempat adalah indahnya hidup bersama dengan Kristus. Karena Tuhan selalu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Itulah hokinya orang Kristen. Itulah untungnya menjadi orang Kristen. Hadapi hidup bersama dengan Kristus.
optimalkan identitas Kristiani kita, kemenangan sejati di dalam kemuliaan Kristus, dan indahnya hidup ini di dalam kasih Kristus. Saudara-saudari, ayo kita menjadi orang-orang yang hoki bersama dengan Kristus, bukan orang-orang yang beruntung dengan cara-cara duniawi. Saat ini jika ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan berkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga tetap merasa beruntung karena kita masih boleh dieratkan dengan keluarga kita. Kita masih boleh bersama berdoa, bernyanyi, nonton film bersama, bercerita bersama di rumah kita, ataupun melalui jaringan seperti ini. Itulah indahnya hidup dalam kasih Tuhan. Kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi hati dan pikiran kita selalu disatukan oleh kasih Kristus. Jadi saudaraku, ayo kita merasa hoki sebagai pengikut Kristus. Inilah keuntungan menjadi orang-orang Kristen. Amin. Hidup bersama Tuhan memang tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi bersama Tuhan selalu kehidupan kita baik menurut kehendaknya. Untuk mengimani firman Tuhan tadi dalam tekad, saya mengajak saudara-saudara semua bersama-sama kami bernyanyi lagu Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah yang aku di dunia, hatiku tak resah, tak bersumber berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bersama Yesus hidup kita pasti baik. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami, untuk kehidupan yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Makanya Bapa, bimbinglah kami agar kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita di dalam kasih setia Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa untuk situasi yang berkembang ya Tuhan, berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya.
Tuhan, banyak orang yang kesusahan karena tidak bisa bekerja dengan baik seperti biasanya. Banyak orang yang kesusahan karena sakit yang dideritanya, lemah tubuh yang dideritanya. Makanya Bapa, kami ingin memohon belas kasihan-Mu agar kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah di setiap bangsa yang sedang mengantisipasi, menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya setiap usaha yang dilakukan boleh membuahkan hasil yang baik untuk kebaikan kami, umat manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah, setiap ahli, setiap orang-orang yang sedang mengusahakan menemukan obat, menemukan vaksin, menemukan antivirus COVID-19, agar mereka diberikan hikmat untuk boleh mendapatkan obat yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kami diberikan hati yang teguh di dalam kasih Tuhan, sehingga kami tidak gentar, tidak kecewa, tidak takut ketika ada berita-berita yang menakutkan tentang dampak dari COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk para napi. Ada sekitar 35.000 napi di seluruh Indonesia yang dibebaskan karena untuk antisipasi penyebaran, penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah hak asimilasi yang didapatkan oleh para napi boleh diterimanya dengan penuh anugerah, agar mereka boleh menjalani kehidupannya dengan baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi mereka berubah untuk menjalani kehidupan lebih baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk pasien dengan pemantauan. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menanggulangi, kiranya Engkau terus membantu para dokter dan perawat untuk mendampingi para pasien yang ada, untuk mereka yang sedang diperhatikan, untuk mereka yang sudah sembuh dari sakit karena COVID-19 ini Tuhan, agar mereka juga boleh diberikan kekuatan. Yang masih dirawat juga diberikan sukacita untuk menjalani proses penyembuhannya. Tuhan, berkati dokter dan perawat yang mendampingi mereka, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk selalu boleh merasakan sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi yang berkembang di Jakarta maupun kota-kota lain berkaitan dilakukan status PSBB ya Tuhan. Tuhan, kiranya boleh dilaksanakan dengan baik. Makanya Bapak berkatilah anggota jemaat simpatisan GKI Surya Utama boleh menghadapi situasi ini dengan baik. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Surya Utama agar boleh tetap memimpin gereja Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam situasi yang mengantisipasi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Asyang, untuk Ibu Erni, untuk Ibu Liani, untuk Ibu Roslita, untuk Ibu Tumira, untuk Ibu Ngatini. Ya Bapak, biarlah mereka boleh mendapatkan segala kekuatan dan sukacita untuk mendapatkan kesembuhan. Pun demikian dengan Bapak Xiao Hin Leong, Bapak Marwan Rusli, Bapak Stefan Sulaiman, dan Bapak Ishak Sipasulta. Tuhan, kiranya mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan dan kesegaran dari lemah tubuhnya. Pun demikian dengan para lanjut usia ya Tuhan. Berkatilah mereka untuk boleh menjalani kehidupan dengan penuh segala kebaikan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan